Shalom alaihi. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 27 April 2023. Hari biasa pekan Paskah ketiga. Saudaraku, mari kita tetap mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan kita. Dan marilah kita awali pagi hari ini dengan memberi senyuman dan sapaan kepada saudara-saudara kita. Dan kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadilah Filipus masa kini. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan 40 dan Injil Yohanes 6 ayat 44 sampai dengan 51. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dulu saudara, saya sangat sulit sekali untuk memahami dan mengerti saat membaca Alkitab. Apalagi saudara, di mana Yesus selalu memakai perumpamaan yang sangat sulit untuk dicerna saudara. Saya yakin saudara-saudara pun merasakan seperti saya. Dalam bacaan pertama yang kita baca, kita jumpai bagaimana Filipus, utusan Allah, mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Kisah Para Rasul 8 ayat 30 sampai dengan 31. Ada berbagai cara saudara yang dapat dilakukan untuk mengetahui sesuatu, yakni dengan membaca, mencoba latihan, dan lain-lain sebagainya. Namun jika kita sudah membaca tetapi tetap tidak mengerti, maka kita membutuhkan bantuan dari pihak orang lain, sumber, atau orang-orang yang lebih mengerti dari hal itu saudara. Perjumpaan Filipus dengan sida-sida ini mengajari kita dua hal saudara. Yang pertama, semangat dan ketekunan sida-sida dalam membaca firman Tuhan. Walau dia tidak mengerti saudara, ia tetap membaca meskipun tidak mengerti. Yang kedua saudara, Filipus yang kita tahu adalah utusan Tuhan, memiliki kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Filipus menuruti Roh Kudus yang menyuruhnya menemui dan berbicara dengan sida-sida tersebut, lalu membimbingnya memahami firman Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus menakjubkan. Ia memberikan ketekunan kepada sida-sida dan kepekaan serta ketaatan kepada Filipus. Roh Kudus bekerja bahkan pada momen yang tidak terduga. Ia menggunakan dan mempertemukan ketekunan sida-sida dengan kepekaan dan ketaatan Filipus sebagai sarana untuk memberitakan dan mengenal Allah. Ada kalanya firman Tuhan memang tidak mudah dimengerti oleh kita saudara. Tetapi akan semakin tidak dimengerti bila tidak dibaca atau dipelajari sama sekali. Seperti sida-sida dari Ethiopia, kita mau bertekun saudara membaca firman Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan menolong kita. Ia akan mengirimkan pertolongan bagi kita untuk mengerti, memahami firman dan kehendaknya. Dan penolong itu telah diberikannya kepada setiap kita saudara di saat pembaptisan, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang membimbing Filipus untuk menyampaikan kepada sida-sida. Membaca dan meresapi kitab suci yang adalah firman Tuhan saudara, berarti kita menyambut makanan rohani yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Kalau kemarin saudara kita berbicara tentang roti hidup, dikatakan oleh Yesus sendiri, "Akulah roti hidup, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia."
Yohanes 6 ayat 48 dan 51. Hari ini juga saudara disampaikan kepada kita semua bahwa firman yang keluar dari mulut Allah adalah makanan kita sebagai sumber kehidupan. Melalui bacaan pertama, kita melihat keselamatan jiwa seseorang adalah inisiatif dari Tuhan. Tuhan mempunyai rencana untuk menyelamatkan sida-sida Ethiopia ini tidak pernah terpikirkan oleh Filipus, saudara. Malaikat Tuhan memimpin Filipus kepada jalan yang tidak pernah ia sangka. Di suatu tempat yang panas, tandus, jarang orang lewat di situ, dan tempat di mana banyak petualang-petualang yang lewat. Anehnya saudara, Tuhan memperhatikan ada seorang yang sedang membaca kitab Nabi Yesaya dan sedang bertanya-tanya dalam hatinya mengenai arti dari ayat yang sedang dibacanya itu. Saat kita sedang membaca kitab suci dan tak memahami dan bertanya-tanya dalam hati saudara, Tuhan pun mengetahui dan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Nya akan membimbing kita untuk mengerti dan memahami apa yang kita baca, saudara. Dan kita pun melihat Allah mengusahakan jalan keselamatan kepada sida-sida tersebut. Tuhan Allah tidak mengutus Petrus, Paulus, atau Silas untuk melayani orang sida itu, saudara. Justru mengutus Filipus yang sedang sibuk dengan jemaat yang sedang dibangunnya. Nah, Allah pun bisa mengutus kita dari segala kesibukan kita untuk pergi melayani, saudara. Bukan kepada pastor, pendeta, prodiakon, saudara, tetapi kita, saudara. Ya, kita saat ini, kesibukan apapun yang kita lakukan saat ini, Tuhan bisa memakai kita, saudara. Untuk itulah kita harus siap sedia dikala kita dipanggil dan diutus. Tuhan Allah tidak melihat kepintaran kita, betapa kayanya kita, tidak, saudara. Yang Tuhan Allah lihat adalah hati kita. Hati kita yang tulus mau meresponi panggilannya. Maka kita akan diperlengkapinya, saudara. Tuhan juga melihat hati dari seseorang yang mau sungguh-sungguh mengenal kebenaran dan mengutus kita untuk melayaninya, saudara. Dalam perutusan ini, Tuhan yang harus dipermuliakan. Bukan hamba Tuhan yang melayani. Bukan kita yang mewartakan yang melayani. Bukan diri kita yang ditonjolkan untuk dipuji ataupun dihargai, saudara. Dalam perutusan ini, dengan sungguh-sungguh mengenalkan kasih Yesus sebagai roti hidup yang dapat memberikan kelegaan selama-lamanya dan tak akan mati. Karena Yesus sendiri yang mengatakannya. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudaraku, perenungan hari ini mau mengingatkan kepada kita semua, saudara. Yang pertama, terus kita mau membaca kitab suci walaupun kita tidak memahami dan mengerti, saudara. Kita mau tetap membacanya, saudara, meresapi dan merenungkan. Dan mintalah bimbingan Roh Kudus, maka kita akan dimampukan untuk mencerna, memahaminya. Dan kita pun dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, saudara. Dan yang kedua, saudara, kita pun diutus seperti Filipus untuk juga mengajar dan melayani saudara-saudara kita yang belum memahami kitab suci. Dan yang ketiga, kita juga diutus oleh Yesus Tuhan untuk mewartakan dialah roti hidup dari sorga. Barang siapa yang makan roti hidup, dia tak akan mati. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau menjadi Filipus masa kini, saudara, untuk selalu dapat membimbing saudara-saudara kita untuk lebih mendalami, mengenal akan Yesus dalam bimbingan Roh Kudus.
Tuhan Yesus, bimbing kami senantiasa dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk lebih memahami firman-Mu dan dapat mendampingi saudara-saudara kami kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.